Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Selamat datang di podcast sejarah kelas 11 1C. Nah, sebelumnya kita memperkenalkan diri dulu ya. Kita dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Salwa. Saya Eva Maria Lisa. Saya Desne Evangelik Sinaputar. Saya Desi Nurlita Amanda. Saya M Danu. Lalu di sini juga ada teman kita yang bernama Jose. Simak podcast kita sampai akhir ya. Guys, kalian lihat gak sih tentang sejarah Padri? Hah? Perang Padri? Oh iya, aku ingat. Kenapa emang? Wah, jelasin dong. Aku pengen dengar sejarah tentang Perang Padri. Soalnya aku kayaknya lupa deh. Oke, kita mulai dari penyebab dan awal mulanya dulu ya. Perang Padri adalah perang yang terjadi dari tahun 1803 sampai 1837 di Sumatera Barat. Lokasinya ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Riau. Selanjutnya kita akan membahas penyebab Perang Padri. Perang Padri pada mulanya disebabkan adanya perbedaan prinsip mengenai ajaran agama antara kaum Padri dan kaum adat. Pertentangan terjadi karena kaum Padri atau kelompok ulama ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di masyarakat kaum adat. Dalam buku sejarah Indonesia modern 1200 sampai 2004 atau 2005, karya Merle Calvin Rickles, gerakan pembaruan Islam tersebut dikenal sebagai gerakan Padri karena mereka telah menunaikan ibadah haji di Makkah. Diketahui kebiasaan kaum adat dalam kesehariannya waktu itu dekat dengan judi, sabung ayam, minuman keras, tembakau, serta penggunaan hukum matriarkat untuk pembagian warisan. Sebelum pertentangan ini terjadi, sudah terjadi perundingan antara kaum Padri dengan kaum adat yang tidak menemukan kata sepakat. Sehingga, meskipun kaum adat sudah pernah berkata akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut, namun nyatanya mereka masih tetap menjalankannya. Hal tersebut yang membuat kaum Padri marah dan beberapa nagari dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak. Perang Padri kemudian meletus sebagai perang saudara dan melibatkan suku Minang dan Mandailing. Pada masa perang tersebut, kaum Padri dipimpin oleh Harimaunan Salapan, sementara kaum adat dipimpin Sultan Arifin Muningsyah. Kronologi Perang Padri: setelah kaum Padri melakukan berbagai cara untuk mengajak masyarakat adat meninggalkan perbuatan maksiat dan mengikuti syariat Islam, meletuslah perang pada tahun 1803. Puncak perang saudara ini terjadi pada tahun 1815, di mana kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung sehingga pecah peperangan di Kota Tangah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan, dan kaum Padri berhasil menekan kaum adat. Saat itu kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Nanranceh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rao, Tuanku Tambusai, Tuanku Lintau, Tuanku Mansiangan, Tuanku Pandai Sikek, dan Tuanku Barumun atau lebih dikenal dengan sebutan Harimaunan Salapan. Kepemimpinan Harimaunan Salapan hampir membawa kaum Padri kepada kemenangan dalam perang ini. Namun, kemudian pada tahun 1821, kaum adat yang terdesak meminta bantuan pada pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 4 Maret 1822, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raff berhasil memukul mundur kaum Padri. Keluar dari Pagaruyung, kemudian Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Fort Van der Kapellen. Sedangkan kaum Padri penyusun kekuatan dan bertahan di Lintau. Pada bulan September 1822, pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar karena terus tertekan oleh serangan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Nanranceh. Pada tanggal 14 Agustus 1822, dalam pertempuran di Baso yang membuat pemimpinan pasukan Belanda yaitu Kapten Govinet menderita luka berat kemudian meninggal dunia pada 5 September 1822. Pada 13 April 1823, setelah mendapat tambahan pasukan, maka Letnan Kolonel Raff mencoba kembali menyerang Lintau. Namun kaum Padri dengan gigih melakukan perlawanan sehingga tanggal 16 April 1823 Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar. Pada tahun 1824, raja terakhir Minangkabau yaitu yang di Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah kembali ke Pagaruyung atas permintaan Letnan Kolonel Raff. Namun pada tahun 1825 beliau wafat dan kemudian dimakamkan di Pagaruyung.
Pada 15 November 1825 disepakati perjanjian Masang, yaitu periode gencatan senjata yang disepakati antara pasukan Belanda dengan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Saat itu memang posisi pemerintah Hindia Belanda tegah kewalahan karena menghadapi berbagai perang baik di daerah Eropa dan Jawa, perang di Ponorogo yang menguras dana pemerintah. Selama periode gencatan senjata, inilah Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan merangkul kembali kaum adat, sehingga akhirnya muncul suatu kesepakatan yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar. Kesepakatan ini berbunyi adat Basandi Carak Sarak Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam dan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran, dan menjadi puncak revolusi Islam dalam adat Minangkabau. Perang saudara yang berlangsung dari tahun 1803 hingga tahun 1821 dan telah merugikan kedua belah pihak, baik harta maupun korban jiwa pun berakhir. Berakhirnya perang di Ponorogo mengembalikan kekuatan Belanda yang kembali mencoba untuk menundukkan kaum Padri. Keinginan kuat Belanda untuk menguasai perkebunan kopi di kawasan pedalaman Minangkabau membuat mereka telah melanggar yang telah dibuat sebelumnya dengan menyerang Nagari Pandai Sikek. Diketahui Pandai Sikek adalah daerah yang mampu memproduksi mesiu dan senjata api. Belanda juga membangun benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk memperkuat kedudukannya. Pada tanggal 11 Januari 1833, kaum Padri dan kaum adat yang telah bersatu melakukan penyerangan pada beberapa kubu pertahanan dari garnisun Belanda. Belanda yang menyadari keadaannya telah berubah, kemudian mengeluarkan plakat panjang berisi pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidak bermaksud untuk menguasai nagari tersebut, melainkan untuk berdagang dan menjaga keamanan. Membuat jalan, membuka sekolah akan memerlukan biaya, maka penduduk setempat diwajibkan menanam kopi dan menjual kepada Belanda. Perlahan-lahan Belanda menyusup dan melakukan penyerangan hingga pada tahun 1837 benteng pertahanan Tuanku Imam Bonjol dikuasai Belanda. Bahkan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap. Peperangan berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu, Rokan Hulu, yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai jatuh ke tangan Belanda pada 28 Desember 1838. Perang Padri pun dianggap selesai dengan kemenangan jatuh ke pihak kolonial Belanda. Sementara Tuanku Tambusai bersama sisa-sisa pengikutnya terpaksa pindah ke Negeri Sembilan di Semenanjung, Malaya. Kerajaan Pagaruyung akhirnya menjadi bagian Pax Nederlandica di bawah kendali Hindia Belanda. Dampak Perang Padri yang berlangsung selama sekitar 20 tahun. Pertama perang itu 1803 sampai 1821. Praktis memakan korban dari sesama kaum Padri dan kaum adat, yaitu orang Minangkabau dan Batak Mandailing. Dampak yang langsung dirasakan setelah Perang Padri itu adalah jatuhnya Kerajaan Pagaruyung atau wilayah Sumatera Barat ke tangan kolonial Belanda. Selain itu, Tuanku Imam Bonjol yang tak sudi untuk menyerah kepada Belanda harus ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Dalam pengasingan tersebut, Tuanku Imam Bonjol sempat dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lotak, Minahasa, dekat Manado, dan meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Namun dampak Perang Padri bagi penduduk setempat pada akhirnya adalah lahirnya persatuan para pemimpin tradisional dan agama. Sekian penjelasan mengenai Perang Padri yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian informasi yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.